Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi mind berupa tugas dari blok CMA atau Sel Molecular Biology and Hematology. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ferdinand Narutonga, NPM 282 682 angkatan 2020. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tentang sel darah pada mind map kali ini. Jadi secara definisi ini dia itu merupakan kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh kita. Jadi dia itu cairannya ini memasuk zat penting seperti kayak gula, oksigen, dan juga hormon. Jadi dia itu akan mengantar ke sel dan juga organ di seluruh tubuh kita. Terus ada juga karakteristik darah. Jadi karakteristik darah ini yang pertama itu warna. Jadi bagian darah arteri ini contohnya itu bercorak merah muda, itu biasanya itu disebabkan banyaknya sesuatu cuaca yang berkaitan dengan terdapatnya komponen tertentu dalam sel darah merah. Sedangkan di bagian di bagian vena itu bercorak merah tua hingga hitam. Itu dikarenakan minimnya suatu oksigen apabila dibandingkan dengan darah bagian arteri. Terus yang kedua adalah namanya viskositas. Jadi cuma dekat sekitar 3/4 lebih besar bila kita bandingkan dengan air. Yang cuma dekat kurang lebihnya itu sekitar 1048 hingga 1066. Selanjutnya ada bagian pH. Jadi dalam kadar pH ini dia itu contohnya itu berupa alkalin dengan kadarnya itu kurang lebih dari 7,35 hingga 7,45. Perihal lainnya itu dengan bobot neutronnya itu sekitar 7,00. Selanjutnya bagian volume. Jadi pada usia orang dewasa ini biasanya itu di bagian volumenya itu cuma dekat kurang lebih 70 hingga 75 ml per kilogram berat badannya. Ataupun kalau dihitung-hitung kurang lebih 4 hingga 5 liter darah. Selanjutnya ada juga struktur sel darah. Jadi di dalam struktur sel darah ini dibagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, terus yang ketiga itu trombosit. Jadi eritrosit ini dia itu berbentuk cakram yang sedikit menjorok ke dalam yang mengangkut oksigen ke serta dari paru-parunya ini. Jadi jenis sel darah yang satu ini juga mengandung hemoglobin yang dimana sejenis protein yang mengandung zat besi dan membawa oksigen ke tujuannya. Terus ada yang kedua itu sel darah putih atau leukosit. Jadi dia ini membentuk kurang dari 1% kandungan darah meskipun jumlahnya paling sedikit. Leukosit ini juga memiliki peran penting. Salah satunya itu melawan penyakit ataupun infeksi. Terus yang terakhir itu trombosit. Jadi trombosit ini berinteraksi dengan protein pembekuan untuk mencegah ataupun menghentikan pendarahan. Jadi 1 mikroliternya itu darah normalnya itu mengandung sekitar kurang lebih 150.000 sampai 400.000 trombosit pada dalam tubuh kita. Selanjutnya ada yang namanya fungsi darah. Nah, jadi fungsi darah ini yang fungsi darah ini dia itu memasuk oksigen ke sel darah, sel dan juga jaringan. Jadi itu dia yang kedua itu menyediakan nutrisi penting untuk sel seperti asam amino, asam lemak, dan juga glukosa. Terus yang selanjutnya ada mengeluarkan limbah seperti kayak karbon dioksida, urea, dan juga asam laktat. Terus dia juga mengatur suhu tubuh, melindungi tubuh dari penyakit infeksi, dan juga benda asing. Jadi di dalam fungsi darah ini juga sangat penting lah dalam kehidupan manusia karena dia itu membantu dan juga menjaga homeostasis tubuh dan juga memastikan bahwa sel-sel dan jaringan ini mendapat apa yang mereka butuhkan untuk berfungsi dengan baik. Serta juga dia itu sebagai koagulasi. Nah, yang dimana koagulasi ini itu darah memiliki kemampuan untuk membentuk bekuan koagulasi yang mencegah kehilangan darah berlebihan ketika pembuluh darah ini rusak. Jadi proses ini juga melibatkan yang namanya platelet dan juga faktor-faktor pembekuan darah lainnya. Terus ada selanjutnya ada juga bagian kelainan darah. Jadi di dalam kelainan darah ini dia itu kita contoh penyakit itu seperti kayak anemia. Jadi penyakit anemia ini terjadi ketika kadar sel darah merah ini atau kadar hemoglobinnya itu rendah.
sehingga sel tidak menyangkut cukup oksigen yang banyak. Jadi gejala yang paling umumnya itu kayak kelelahan, kulit pucat, dan sebagainya. Terus ada juga yang kedua itu pembekuan darah. Jadi pembekuan ini dia akan membantu penyembuhan luka dan cedera. Tetapi gumpalan darah yang juga terbentuk di dalam pembuluh darah dapat membuat penyumbatan. Terus ada juga yang namanya kanker darah. Jadi kanker seperti kayak leukemia, mieloma, terus dan juga limfoma terjadi ketika sel-sel darah merah ini mulai membelah tak terkendali tanpa mati di akhir siklus hidupnya. Terus selanjutnya ada hemofilia. Jadi kondisi ini biasanya itu terjadi apabila seseorang memiliki tingkat faktor dari pembekuan darah yang rendah. Terus yang terakhir itu ada thalassemia. Jadi kondisi ini juga biasanya termasuk penyakit bawaan di mana tubuh seseorang itu menghasilkan bentuk hemoglobin yang tidak biasa saja. Terus jadi pada kesimpulan dari sel darah ini dia itu, poin pentingnya itu yang pertama itu, sel darah merah. Jadi dia itu, ataupun eritrosit dia itu bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, serta dia juga membawa karbon dioksida, kembali ke paru-paru untuk dibuang. Jadi, tidak memiliki inti sel dan juga berbentuk cakram. Terus yang kedua itu poin pentingnya itu pada sel darah ini yaitu sel darah putih atau leukosit. Jadi dia ini berperan dalam bentuk kekebalan tubuh kita dengan melawan infeksi dan juga patogen lainnya. Terus ada beberapa jenis leukositnya itu seperti kayak neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, terus basofil. Jadi yang masing-masing yang saya sebutkan itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam respon eee, ke kekebalan tubuh ini, sama-sama membantu, saling melengkapi. Jadi, itu aja, tentang presentasi mind map dan yang berjudulkan tentang saudara. Berikut referensi yang saya temukan. Ada 4 referensi, silakan dibaca 4 referensi ini. Baik, itu saja hasil presentasi mind map, di blog TMH atau sel molekuler, biologi and hematologi. Yang mengenai tentang sel darah. Baik itu saja yang hasil presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.